pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Yeni Nopitasari dalam program News Pagi dengan sejumlah berita yang terhangat, teraktual, dan terpercaya yang telah disiapkan untuk Anda. Berita pertama yaitu Pilkada dalam masa pandemi COVID-19. Pada hari Rabu kemarin, 9 Desember 2020, dilaksanakannya Pilkada serentak di berbagai daerah di 270 daerah. Dan kemarin masyarakat menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada 2020. Ada 37 kota, 224 kabupaten, dan 9 provinsi yang menggelar pilkada pada hari Rabu kemarin. Pelaksanaan pilkada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu karena pilkada tahun ini berlangsung pada masa pandemi COVID-19. Menteri Terawan Agus Pranto menghimbau kepada semua pihak untuk menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari resiko terkena COVID-19 saat melaksanakan tugas di tempat pemungutan suara atau TPS atau di saat menggunakan hak pilih mereka. Sebelum pemilihan kepala daerah atau pilkada kemarin, semua anggota pihak yang akan bertugas pada saat pilkada, mereka melakukan swab terlebih dahulu untuk mengurangi resiko terpapar COVID-19. Apabila setelah tes swab keluar dan ada yang terpapar COVID-19 atau baru muncul gejala COVID-19, petugas tersebut segera diganti dengan orang lain. Hal ini dilakukan agar mengurangi resiko terpapar COVID-19. Petugas juga menghimbau agar setelah mencoblos untuk segera pulang ke rumah masing-masing, kemudian membersihkan diri sebelum melakukan kontak dengan keluarga di rumah. Berita selanjutnya, angka kematian tertinggi di Indonesia akibat COVID-19. Rabu 9 Desember 2020, jumlah kasus kematian COVID-19 di Indonesia mencapai 592.900 setelah ada penambahan 6.058 dalam waktu 24 jam terakhir. Kasus kematian tertinggi dalam sehari sejak pandemi muncul di Indonesia pada 2 Maret 2020 sebanyak 171 orang. Pada tanggal 27 November 2020, angka kematian tertinggi sebanyak 169 orang yang meninggal dunia dalam sehari. Pasien sembuh sebanyak tercatat 487.445 orang dari penambahan 3.948 orang. Penambahan kasus positif dan sembuh berdasarkan pemeriksaan spesimen sebanyak 56.034. Dalam sehari, 30.514 orang yang diambil sampelnya. Berdasarkan data-data yang sudah tercatat, di Indonesia kasus positif COVID-19 sebanyak 87.284 orang. Pasien yang dalam kasus aktif COVID-19 masih dalam perawatan dan isolasi mandiri. Sebanyak 69.879 orang pasien yang berstatus suspek COVID-19. Ada 510 wilayah, kabupaten atau kota yang terpapar COVID-19. 4 kabupaten atau kota yang belum mencatat kasus COVID-19. Artinya 99,2% wilayah Indonesia yang sudah terpapar COVID-19. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, menghimbau untuk mengevaluasi seluruh daerah agar menerapkan protokol kesehatan di daerah masing-masing untuk menghindari resikonya terpapar COVID-19. Dalam 1 minggu terakhir, terjadi kenaikan sebanyak 13,5% dari minggu lalu sebanyak 36.599 menjadi 41.539 pada minggu ini. Minggu ini lebih banyak mengalami kenaikan daripada penurunan. Berita selanjutnya, yaitu 9 desa di Bengkulu terendam banjir. Pada Kamis 8 Oktober 2020, di Provinsi Bengkulu diguyuri hujan dengan intensitas ringan sehingga menyebabkan 9 desa di Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma terendam banjir. Pemukiman penduduk yang terendam banjir diantaranya di Desa Gunung Batan, Talang Alai, Talang Kemang, Jambat Akar Gunung Kembang, Serlan Bandung, Muara Maras, Desa Maras Batan, dan Desa Maras Tengah. Luapan air aliran sungai mencapai ketinggian yang bervariasi dari 0,5 meter sampai 2 meter. Dampak yang disebabkan oleh banjir mengakibatkan masyarakat harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Korban banjir yang melanda 9 desa berjumlah 1.991 kepala keluarga atau KK. Dengan rincian, di Desa Gunung Batan sebanyak 400 KK, Desa Talang Alai 100 KK, Desa Talang Kembang 150 KK, Desa Jambar Akar 205 KK, Desa Gunung Kembang 102 KK, Desa Serlan Bandung 374 KK, Desa Muara Maras 200 KK, Desa Maras Batan 300 KK, dan Maras Tengah 150 KK. Sebagian banjir mulai surut, tetapi masih ada masyarakat yang masih tinggal di pengungsian.
Masyarakat yang menjadi korban banjir memerlukan posko dapur umum dan ketersediaan air bersih selama berada di pengungsian. Dan pemirsa, informasi tadi sekalian penutup pada perjumpaan kita pagi ini. Saya, Yani Nupitasari, mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.